Selamat pagi pendengar, masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pukul 8 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur kami hadirkan dialog interaktif yang akan dipandu oleh rekan Davi Baba. Baik, terima kasih Maisara dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Senang sekali pagi hari ini saya Davi Baba dapat kembali menjumpai Anda dalam dialog interaktif Ternate pagi ini edisi Rabu 3 Juli 2024. Dan apa kabar Anda pendengar pagi hari ini? Tentunya saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan dapat menjalankan aktivitasnya di pagi hari ini sebagaimana mestinya. Dan pendengar, di dialog interaktif pagi hari ini kami mengangkat satu topik menarik, ya, topik yang tentunya ini harus menjadi sesuatu yang dibahas dan dicarikan solusinya, saya boleh katakan seperti itu, yaitu topik mengenai kemiskinan Maluku Utara dalam angka. Topik ini kami angkat berangkat dari rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara yang telah dikeluarkan pada Senin kemarin, ya, 1 Juli 2024, di mana angka kemiskinan atau jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara berada di kisaran 83.000 orang atau 83.000 jumlah penduduk miskin. Dan untuk membahas hal ini pendengar, di studio saat ini sudah hadir. Yang pertama saya ingin menyapa sekaligus mengenalkan Kepala Bidang PPA 2 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Pak Muhammad Priyandi. Selamat pagi Pak Priyandi. Selamat pagi Mas. Oke, sekali lagi kurang kedengaran tadi kayaknya ya. Terima kasih sudah menerima kehadiran kami di sini. Baik, kabar baik Pak ya, alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillah. Dan pendengar, Pak Priyandi dari Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, sebelumnya ini kali pertama Pak Priyandi hadir di RRI sepertinya ya. Iya Pak, Mas Davi, ini kebetulan saya warga baru juga, ya mudah-mudahan dengan saya ditugaskan di Provinsi Maluku Utara ini bisa memberikan kontribusi juga kepada pembangunan ekonomi di Maluku Utara. Kurang lebih sudah berapa lama Pak di Ternate? Saya sudah 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan sejak awal Maret 2024. Sebelumnya bertugas di mana Pak? Saya sebelum di Provinsi Maluku Utara saya bertugas di Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan di Jakarta, kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Baik. Sampai berapa lama rencananya di sini Pak? Karena biasanya di Kanwil itu nggak lama-lama Pak, Mujab 1 tahun lebih kalau nggak salah ya. Iya, saya juga belum tahu ya Mas tadi ya. Itu Tapi pancingan Pak. Proyeksinya ya biasanya memang untuk Provinsi Maluku Utara memang sudah ada rutin sekitar 2 tahunan lah biasanya. 2 tahunan ya untuk mengabadikan diri. Betul, begitu di Maluku sekali, Utara. Mas. Baik, terima kasih. Kalau narasumber yang satu saya nggak perlu tanya lagi sudah berapa lama ya, soalnya sudah jadi orang Maluku Utara sebenarnya. Baik pendengar, selain Pak Priyandi di studio juga sudah hadir. Tak lengkap rasanya kita membahas data kemiskinan dan kita tidak mengundang dari Badan Pusat Statistik. Sudah hadir di studio pendengar statistisi Madya Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Maluku Utara, Mbak Evida. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nyapanya Mbak Evi atau Mbak Vida? Silahkan siapa saja boleh. Siapa saja boleh. Ya. Baik. Kalau Mbak Evi kabarnya sudah 15 tahun di Ternate ya. Alhamdulillah. Waduh, mudah-mudahan Pak Priyandi juga demikian. 15 tahun Pak ya. Insya Allah. Insya Allah. Jangan pengen cepat-cepat balik Pak. Nikmati dulu alam Ternate. Baik, di studio sudah lengkap 2 narasumber kami dan pendengar. Untuk Anda yang pagi hari ini sudah bersama dengan Pro 1 RRI Ternate, tak lupa juga kami ingatkan Anda dapat bergabung di
layanan telepon kami di 0921312521. Sekali lagi 0921312521. Anda dapat bergabung melalui layanan telepon, dan tentunya untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ternate, Anda dapat mengikuti siaran dialog pagi hari ini melalui live Pro 1 FM di 101,8 MHz dan melalui aplikasi RRI Digital. Tentunya dialog kita pagi hari ini juga disiarkan atau dapat Anda saksikan melalui aplikasi RRI Digital. Dan saya juga ingin menyapa untuk pendengar kita yang berada di Kabupaten Pulau Morotai yang mendengarkan Pro 1 RRI Ternate melalui pemancar relay kami, termasuk juga saya ingin menyapa teman-teman pendengar yang berada di Kabupaten Halmahera Timur, tepatnya di Kota Maba, yang mendengarkan Pro 1 RRI Ternate melalui stasiun relay RRI Ternate yang berada di Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Dan pendengar, di awal jumpa kita ini tentunya kita akan sedikit mengulas data Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, yang mana pada hari Senin kemarin sudah dirilis ya jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara yang berjumlah 83,9 ya, 9.000 begitu Mbak Evi ya, 9.000, dan dibandingkan dengan tahun lalu angka ini tercatat turun. Namun lebih jauhnya seperti apa akan dibahas oleh Mbak Evi. Silakan Mbak. Baik, terima kasih. Jadi berdasarkan sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa angka kemiskinan ini dihasilkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional atau biasanya disebut Susenas yang dilaksanakan pada bulan Maret 2024. Nah, Survei Sosial Ekonomi Nasional ini dilaksanakan di seluruh kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara dan juga di seluruh Indonesia ya. Jadi semuanya dilaksanakan secara serentak pada bulan Maret tahun 2024. Nah, hasilnya, salah satu hasilnya adalah kemiskinan ini. Jadi sebenarnya Susenas itu banyak sekali yang bisa diambil dari Susenas itu, termasuk nanti IPM juga akan dihasilkan dari Susenas, tetapi kalau IPM itu biasanya nanti bulan Desember ya rilisnya. Nah, ini yang baru bisa disajikan adalah angka kemiskinan di tingkat provinsi. Nah, di tingkat provinsi itu pada bulan Maret 2024 jumlah penduduk miskin di Maluku Utara sebanyak 83.000 orang. Sedangkan kalau persentasenya itu 6,32% gitu. Nah, jadi sebelumnya Susenas itu dilaksanakan 2 kali setahun, bulan Maret dan bulan September. Tetapi di tahun 2023 kemarin kebetulan ada rasionalisasi anggaran sehingga pada bulan September 2023 itu tidak dilaksanakan Susenas, sehingga memang angkanya itu agak loncat ya. Kalau di BRS-nya itu kan yang kami rilis itu biasanya September Maret. Nah, ini loncat dari Maret ke Maret gitu ya. Jadi karena memang ya ada rasionalisasi anggaran sehingga skip 1 semester gitu. Nah, jadi perbandingannya memang dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu kemiskinan itu turun ya. Kalau jumlah penduduknya tidak sampai 1.000 ya turunnya ya, tapi kalau persentasenya ya lumayan lah ya, dari 6,46% di Maret 2023 sekarang menjadi 6,32% di Maret 2024. Baik, Mbak Evi, kalau dari kacamata BPS atau mungkin yang dianalisa BPS, kira-kira faktor penurunan ini disebabkan oleh apa, walaupun tadi kurang dari 1.000 dikatakan Mbak Evi begitu ya. Apakah BPS juga turut menganalisa hal itu? Kalau menganalisa lebih lanjut belum sampai ke sana ya. Jadi kami hanya melihat dari indikator makronya saja gitu. Jadi indikator makro yang selama ini terjadi di Maluku Utara, misalnya pertumbuhan ekonomi selama tahun 2023 meningkat gitu. Kemudian tingkat pengangguran terbukanya juga mengalami penurunan. Kemudian nilai tukar petaninya yang meningkat, kemudian komoditas perkebunan yang mengalami peningkatan harga, dan juga tumbuhnya konsumsi rumah tangga
di Maluku Utara dibandingkan dengan tahun 2023 gitu. Nah, sedangkan untuk hal-hal yang lain mungkin ada ini juga ya, misalnya pemilu ya. Itu mungkin perlu kajian lebih lanjut gitu. Nah, kalau misalnya untuk program-program sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Bapak. Iya, Ya. Pak Priyandi. Iya, Pak Priyandi. Baik. Baik, dan dari data yang dimiliki BPS, kemiskinan 83.000 orang ini merata di seluruh kabupaten kota yang ada di Maluku Utara. Ini apakah bisa dijelaskan juga? Iya, betul sekali. Jadi 83.000 orang ini merupakan penduduk miskin di seluruh kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara. Namun untuk angka kabupatennya belum bisa kami rilis saat ini ya, karena masih dalam penghitungan lebih lanjut. Gitu. Baik, kita berlanjut dengan Pak Priyandi dari Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara. Mungkin pertanyaan yang sama juga, disampaikan tadi bahwa 83.000 penduduk Provinsi Maluku Utara masih dalam kondisi dalam kemiskinan, begitu seperti data yang dipaparkan oleh BPS. Kalau walaupun turun, tapi ya kita masih mencatatkan angka yang tinggi begitu Pak Priyandi ya, dari analisa Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara selaku perwakilan Kementerian Keuangan, ini faktor utama penyebab kemiskinan di Maluku Utara ini apa Pak? Baik Mas Devi, jadi ini memang kami di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, mungkin sudah diketahui juga setiap bulan kami melakukan rilis terhadap analisis kondisi ekonomi regional di Maluku Utara. Nah, dari analisis yang biasa kami lakukan, ini ada dua faktor yang memang mengemuka dari analisis kami, Mas Devi dan Mbak Evi. Jadi kami melihat yang pertama tentang infrastruktur. Ya, jadi infrastruktur, khususnya kalau kita bicara infrastruktur konektivitas, yang mana itu sangat esensial untuk mendukung aktivitas ekonomi di antar wilayah. Nah, ini kita bisa melihat dari sisi infrastruktur transportasi maupun infrastruktur komunikasi. Nah, ini ketika belum terbangun dengan baik, maka akan menghambat akses ke pasar, menghambat juga bagaimana akses ke pendidikan, dan juga dari aspek akses layanan kesehatan. Ini tiga hal yang kami melihat ini sebagai bahan-bahan untuk bisa mengembangkan dari sisi manusianya ya. Nah, ini kalau kita tidak melihat angkanya, ada korelasi dengan kondisi stunting di Maluku Utara yang sampai dengan tahun 2022 masih berada di atas rata-rata nasional. Jadi di Maluku Utara prevalensi stuntingnya ada di angka 26,1, sementara rata-rata nasional masih di angka 21%. Dan kemudian faktor yang kedua ini mengenai kesempatan kerja, ya, kesempatan kerja yang kita melihat bahwa Maluku Utara dengan sebagai salah satu sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, terutama tahun lalu, ini ternyata belum merata ke menjadi akses untuk dapat bekerja ya. Kita melihat ini disebabkan oleh kesenjangan antara skill, keterampilan ya, dan kualifikasi yang dimiliki oleh sumber daya manusia angkatan kerja di Maluku Utara dengan apa yang menjadi kebutuhan dari industri, khususnya kalau kita bicara Maluku Utara adalah industri pertambangan dan industri pengolahan. Jadi dua faktor itu Mas Devi yang kita lihat sebagai faktor utama yang mempengaruhi kondisi kemiskinan di Maluku Utara. Baik, jadi faktor infrastruktur dan sebagainya begitu ya. Kalau tadi kata Mbak Evi ada nilai tukar petani yang meningkat sehingga menyebabkan ada sedikit penurunan. Mbak Evi, BPS juga merilis tingkat pengangguran terbuka begitu ya. Betul. Yang terakhir dilakukan pada bulan Mei kemarin kalau saya tidak salah ya. Bulan Mei ya. Terakhir di bulan Februari. Bulan Mei apa Februari? Februari 2024. Februari 2024. Apakah ada korelasi jumlah penduduk miskin dengan tingkat pengangguran terbuka kalau misalnya itu dianalisis oleh BPS? Nah, kalau bicara tentang korelasi itu harus ada Data. Ininya ya, apa uji korelasi Uji korelasi, waduh. Agak berat ini. Agak berat ya. Iya. Jadi kalau secara statistik harus ada uji korelasi ya, nanti kita serahkan ke akademisi ya apakah ada korelasi atau tidak. Tapi
Kalau dilihat hubungannya begitu, ketika biasanya ketika tingkat pengangguran terbuka itu turun, kemiskinan juga akan turun gitu. Karena ya kalau orang banyak bekerja ya berarti banyak yang bisa banyak menghasilkan uang yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Jadi kemiskinan yang dihitung oleh BPS itu dihitungnya dengan menggunakan pendekatan basic needs approach atau pemenuhan kebutuhan dasar gitu. Jadi bukan seberapa banyak yang kita hasilkan atau berapa banyak pendapatan kita, tapi berapa banyak pengeluaran yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita gitu. Baik, terima kasih. Nanti kita akan konfirmasi kepada akademisi ya selanjutnya untuk mengetahui apakah ada hubungan tingkat pengangguran dengan angka kemiskinan begitu. Nah, 83.000 penduduk di Maluku Utara dalam kemiskinan. Dari sisi fiskal, Pak Priyandi, seberapa besar keberpihakan anggaran untuk program pengentasan kemiskinan ini di Provinsi Maluku Utara? Oke, baik Mas Selvi. Jadi kalau kita bicara sisi fiskal, Mas Selvi, pemerintah sudah melakukan keberpihakan ini melalui bentuk alokasi anggaran salah satunya. Terkait kita bisa lihat alokasi anggaran ini baik secara langsung melalui APBN, ya maupun juga melalui pemerintah daerah, melalui transfer ke daerah atau TKD. Nah, kalau kita lihat alokasi, bagaimana bentuk alokasi profil alokasi anggaran di 2024 melalui APBN, khusus untuk program pengentasan kemiskinan di tahun 2024 ini ada kenaikan ya. Jadi untuk anggaran pelindungan sosial atau Pelinsos di tahun 2024 ini kita mengalokasikan sejumlah 496,8 triliun, yang mana ini adalah peningkatan dari tahun 2023 yang di angka 476 triliun. Nah, ini kalau dari sisi APBN langsung. Dari sisi pemerintah daerah kita juga alokasikan melalui TKD, khususnya untuk dana alokasi khusus non fisik ini kita alokasikan sejumlah 133,76 triliun, dana desa ini 71 triliun dan juga insentif fiskal di 8 triliun. Ya. Dari dua komponen ini semua kita tujukan untuk menurunkan prevalensi stunting, juga menurunkan kemiskinan ekstrim dan juga melalui bantuan langsung tunai atau BLT. Nah, ini kalau kita bicara dari anggaran. Bagaimana kita lihat bagaimana kinerjanya ketika kita realisasi. Untuk perlindungan sosial melalui APBN Provinsi Maluku Utara sampai dengan Juni 2024 sudah terrealisasi sejumlah 93,3 miliar dengan jumlah penerima bantuan sosial di angka 309.000 lebih orang. Lalu untuk penanganan stunting kita juga sudah melakukan realisasi untuk intervensi untuk stunting sejumlah 4,3 miliar ya, dan di sisi pengurangan kemiskinan ekstrim ini kita sudah realisasi sampai dengan Juni 2024 sebanyak 26,6 miliar. Nah, ini untuk kemiskinan ekstrim kita memang juga khususnya memang alokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, membangun infrastruktur ya, jalan, jembatan, sanitasi dan fasilitas air bersih, dan juga kita juga alokasikan untuk pengembangan sektor pertanian melalui pemberian bantuan alat dan teknologi pertanian. Jadi itulah kira-kira yang bisa mungkin peran fiskal kita ya dalam. Baik, dari segi APBN dan juga APBD yang melekat di pemerintah daerah, sejauh mana pemerintah daerah menyelenggarakan atau mengarahkan anggaran-anggaran yang sudah digelontorkan untuk meminimalkan angka-angka kemiskinan? Apakah sudah sesuai dengan harapan Kanwil atau dari perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku Utara, Pak? Secara umum kita selalu melakukan pendampingan ya, melakukan asistensi kepada Pemda ya, karena memang untuk TKD ini juga kita sebenarnya sudah ada dari arahan dari Ibu Menteri bahwa penggunaan TKD ini juga ada yang sebagian komponennya memang untuk tujuan-tujuan yang mendukung program-program tadi pengentasan. Baik, oke. Pak, saya asumsikan begini, kita bicara awam saja bahwa saya
awam saja, ada korelasi antara tingkat pengangguran dengan tingkat kemiskinan. Dari Kanwil sendiri, mungkin tadi saya belum mendengar terkait penjelasan peran fiskal terhadap program pengangguran terbuka di Maluku Utara, Pak. Kira-kira semacam ada subsidi atau apa begitu namanya, Pak, ya? Ya baik Mas Davi. Jadi kalau kita tadi kan kita bicara tentang ini ya, tentang pengentasan kemiskinan ya. Kalau sekarang kita melihat dari sisi pengangguran ya, fiskal sudah juga melakukan alokasi anggaran yang mendukung kebijakan terkait penciptaan lapangan kerja dan juga pemberdayaan ekonomi. Ini ya kembali lagi tadi pembangunan infrastruktur konektivitas ya untuk memungkinkan terjadinya pergerakan ekonomi, lalu juga mengembangkan SDM, jadi SDM yang menjadi salah satu modal ya dalam pembangunan ekonomi, dan juga tadi terkait bagaimana kita bisa mengurangi angka pengangguran, jadi bagaimana kita meningkatkan SDM melalui pendidikan dan juga pelatihan vokasi. Kemudian juga dari sisi UMKM, Mas Davi, jadi bagaimana kita juga membantu UMKM dan kewirausahaan ini bisa ikut menyerap potensi tenaga kerja yang ada, dan kemudian juga kita adakan alokasi untuk perlindungan sosial, program-program perlindungan sosial. Itu adalah program-program yang kita alokasikan. Nah, saya ingin sedikit juga menyinggung bagaimana kami di pemerintah ini memiliki kerangka pikir, Mas Davi, terkait bagaimana kita menghandle tingkat pengangguran. Menangani tingkat pengangguran ini kita melihat ada dua komponen, dua dimensi. Yang pertama dari kualitas SDM-nya sendiri. Ya, ini memang yang kami terus lihat ini sebagai sebenarnya kalau kita lihat root cause-nya, dasarnya apa. Jadi SDM ini harus kita tingkatkan kualitasnya. Selain memang juga setelah kita punya SDM yang mumpuni, ada investasi ataupun usaha yang bisa melakukan penyerapan terhadap SDM yang tadi yang sudah kita tingkatkan kualitasnya. Nah, kalau kita bicara dari kami fokus pada peningkatan kualitas SDM, kami di pemerintah pusat juga melakukan intervensi baik melalui belanja langsung di kementerian lembaga maupun juga melalui kebijakan kami tadi yang ditransfer ke daerah ya, belanja DAK bidang pendidikan, belanja program penanggulangan pengangguran di daerah. Ini adalah juga bagaimana cara kami bisa mengarahkan alokasi anggaran itu ke arah peningkatan kualitas SDM. Tentu juga dengan memperhatikan juga bagaimana faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi iklim investasi. Nah, kalau kita tadi bicara kembali lebih lanjut, kita melihat bagaimana kami mendorong peningkatan SDM. Di sini bisa saya ceritakan juga bahwa sejak tahun 2022 kita sudah melakukan peningkatan anggaran yang ditujukan untuk meningkatkan output kualitas SDM ya. Ini kalau tahun 2021 kita masih mengalokasikan 53 miliar masih untuk peningkatan kualitas SDM. Nah, tahun 2022 300% kita naikkan. Jadi angka 53 miliar menjadi 172 miliar, dan angka ini masih terus naik di tahun-tahun berikutnya. Nah, kemudian lebih spesifik lagi, kita juga punya namanya program prioritas nasional untuk pelatihan bidang industri dan pendidikan. Jadi ini bagaimana kita bisa pelatihan-pelatihan yang sifatnya untuk mendorong SDM yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Nah, di bidang pelatihan bidang industri sampai dengan sejak tahun 2021 hingga 2023 kita sudah melatih sampai 9.900 orang, hampir 10.000 orang dengan alokasi anggaran 49 miliar. Sementara untuk bidang pendidikan kita juga sudah melakukan pelatihan sampai lebih dari 2.000 orang dengan anggaran 7 miliar. Nah, ini kita lakukan program-program ini untuk satu, mengakselerasi kebutuhan perluasan kesempatan kerja dan juga untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, pengelolaan pendidikan tinggi, dan meningkatkan kompetensi tenaga pelatih dan pendidik. Jadi dua area ini kita jadikan fokus. Baik, luar biasa. Jadi tadi dikatakan Pak Priyandi bahwa ini SDM yang sangat diperlukan juga begitu ya. Dan tentu kita berharap juga lembaga vokasi juga semakin luas dibuka di Maluku Utara. Kalau nggak salah di Ternate ada
ini ya, dulu namanya BLK begitu Mbak ya. Nah, sekarang namanya vokasi begitu Mbak ya. Oke. Kita berharap juga ini semakin luas dan merata di Provinsi Maluku Utara sehingga mungkin ada SDM baru yang dihasilkan dengan tentunya kualitas yang baik. Saya kembali ke Mbak Evi. Nah, dalam penyajian data dalam rilis yang dikeluarkan ini juga BPS memetakan tingkat atau jumlah penduduk miskin berdasarkan daerah tempat tinggal. Ini juga bisa dijelaskan. Saya lihat juga Mbak Evi tadi banyak mencatat. Bisa dijelaskan juga catatan-catatannya Mbak. Iya, baik. Jadi kalau di level provinsi itu ada perkotaan sama perdesaan ya. Nah, tapi kategori perkotaan dan perdesaan di BPS itu tidak seperti masyarakat, maksudnya pendapat masyarakat gitu. Kalau misalnya perkotaan, menurut Mas Davi ya, di Maluku Utara itu di mana? Kota kalau menurut saya Iya. kota itu di Ternate, Tidore. Kalau kota yang semestinya sih itu 2 aja. Iya, betul. Nah, jadi memang kota di Provinsi Maluku Utara itu kan memang ada 2 ya, Kota Ternate dan Kota Tidore. Gitu. Tetapi kalau maksudnya BPS di sini perkotaan dan perdesaan itu bukan perkotaan, itu bukan Kota Ternate dan Kota Tidore itu, gitu. Jadi perkotaan di sini adalah wilayah yang daerah tersebut memiliki fasilitas perkotaan gitu, seperti kesehatan, pendidikan, kemudian pengangkutan, pelabuhan gitu ya. Jadi misalnya di Kota Ternate itu daerah-daerah perkotaannya itu daerah Ternate Tengah, Ternate Selatan, kemudian Ternate Utara gitu. Sedangkan Pulau Ternate, Pulau Hiri, Pulau Moti, Batang Dua itu termasuk perdesaan. Nah, begitu juga misalnya di Tidore Kepulauan itu daerah Swasio itu daerah perkotaan. Kalau daerah Omba itu kebanyakan daerah perdesaan. Nah, sebaliknya di kabupaten itu pun ada daerah perkotaan dan perdesaan. Biasanya gitu. Di ibu kotanya begitu. Iya, betul. Jadi ketika daerah tersebut mempunyai fasilitas pendukung perkotaan ya, pasar, kesehatan, pendidikan, pelabuhan. Nah, itu disebut daerah perkotaan. Jadi misalnya Bacan, Tobelo, Weda itu termasuk perkotaan. Termasuk sekarang Lelilef ya. Lelilef, iya. Ya, itu sudah termasuk daerah perkotaan gitu. Nah, sedangkan daerah perdesaan itu yang biasanya mayoritas penduduknya masih di bidang pertanian. Nah, itu biasanya disebut dengan daerah perdesaan. Nah, kenapa dibedakan antara perkotaan dan perdesaan ini? Karena memang karakteristiknya itu berbeda gitu. Jadi misalnya contoh sederhananya saja, kalau di daerah perdesaan itu bahan bakarnya masih menggunakan kayu bakar. Tungku betul, api. Betul. Jadi nanti ya akan harusnya ketika ada perbedaan karakteristik seperti itu, treatmentnya harusnya berbeda gitu. Nah, itulah yang kami sampaikan di sini bahwa sebenarnya ada perbedaan antara perkotaan dan perdesaan gitu. Ketika memberikan treatment program-program kemiskinan di daerah perkotaan dan daerah perdesaan itu seharusnya juga berbeda, menyesuaikan dengan karakteristiknya masing-masing, seperti itu. Karena memang dari segi infrastruktur berbeda begitu ya. Iya, betul sekali. Baik. Kalau untuk angka-angkanya seperti apa? Kalau dari rilis kemarin itu, kalau saya tidak salah, seperti yang sudah diberitakan laman berita online kami kbrn.rri.co.id, kalau nggak salah di perdesaan tahun ini tercatat turun begitu ya untuk angka-angkanya, dan mungkin perbandingan berapa ribu orang jumlah penduduk miskin yang mengalami penurunan dengan data terakhir di Maret 2023 lalu. Iya, baik. Kalau di Maluku Utara ini masih mayoritas di perdesaan ya, ya karena memang ya daerah kepulauan ya, ya wajar lah ya. Jadi banyak daerah-daerah masih belum tersentuh infrastruktur yang memadai gitu. Nah, untuk data jumlah penduduk miskin di perdesaan Maret 2024 itu sekitar 59.000 orang, 59,68 orang gitu, atau sekitar 6,41%. Sedangkan kalau daerah perkotaan itu hanya 23,41 ribu orang di Maret 2024 gitu. Ya, ini sebenarnya angka ini sangat jangan dibilang tinggi ya. Iya. Ya, karena rata-rata kemiskinan nasional saja 9%, sementara kita 6%. Nah, kemiskinan di Provinsi Maluku Utara ini terendah sesulampuah ya, daerah timur. Iya. Di daerah ini harus tepuk tangan nggak? Iya. Harus tepuk tangan begitu ya.
Ya, boleh bisa dibilang begitu. Tetapi sebenarnya jangan dilihat persentasenya, tetapi lebih fokusnya ke penurunannya. Penurunan, gitu. iya. Ada penurunan begitu ya, Iya. tidak meningkat. Jadi sebenarnya karena kemiskinan ini setiap wilayah itu unik ya. Jadi sebenarnya tidak bisa dibandingkan antar satu wilayah dengan wilayah lainnya gitu. Ketika kita membandingkan Provinsi Maluku Utara dengan provinsi lainnya, mungkin itu harus dilihat lagi apa saja yang menyebabkan di dalamnya gitu. Kalau misalnya kita bandingkan, misalnya di Jawa Barat, di sana persentase penduduk miskinnya 7%, lebih tinggi dari kita. Dan secara jumlah juga lebih banyak, 3,8 juta gitu. 3,8 Iya. juta. Begitu. Jadi sebelum kita istilahnya menjustifikasi, kita harus lihat dulu daerah lain nih Iya. seperti apa, Iya. dan trennya seperti apa Iya, begitu ya, trennya apakah seperti mengalami apa. penurunan ataukah Iya. bagaimana? Bahkan provinsi kakak kita Maluku, Maluku, ya itu ya. juga lebih tinggi ya dari kita. Nah, itu juga sebenarnya kalau kita bandingkan kenapa Maluku tinggi, Maluku Utara rendah, berarti Maluku Utara lebih baik ya. Tidak semata-mata seperti itu, tapi kita lihat lagi penurunannya seberapa banyak. Kemudian apakah kemiskinan ekstrimnya juga turunnya apakah banyak atau tidak gitu. Nah, dan setiap wilayah itu saya sampaikan tadi punya karakteristik masing-masing gitu. Daerah perkotaan sendiri, daerah perdesaan sendiri gitu. Ketika itu dibagi rata, dihantam sama rata gitu, itu nantinya kurang pas gitu. Jadi ketika membandingkan itu ya harus misalnya per wilayahnya gitu. Jadi seriesnya Provinsi Maluku Utara itu bagaimana. Kalau misalnya dibandingkan gitu dari trennya misalnya tahun 2013 begitu. 2013 itu Provinsi Maluku Utara di angka 7% gitu. Sekarang di 6%. Kan kelihatannya cuma turun 1% gitu ya. Cuman gitu. Tapi itu sudah perjuangan yang cukup bagus sekali. Luar biasa gitu. Nah, tapi kalau kita lihat lagi di kabupaten kotanya misalnya di Halmahera Timur gitu misalnya, yang awalnya dari 17% kemudian sekarang menjadi 11%, turunnya 5%, itu sudah bagus sekali gitu. Tapi jangan dibandingkan dengan Ternate gitu ya. Ternate itu dari awalnya di tahun 2013 itu sudah kecil ya, di 3,24 gitu. Nah sekarang ya naik turun sampai sekarang di malah 2023 kemarin itu di 3,39 gitu. Sepertinya naik gitu, tapi sebenarnya pengentasan kemiskinan di kota Ternate pun juga sudah luar biasa sekali begitu. Cuman ya itu tadi mungkin belum sesuai dengan karakteristik daerahnya gitu. Jadi mungkin karena merasa kota Ternate itu perkotaan, jadi treatmentnya itu treatment perkotaan. Padahal di daerah kota Ternate itu ada daerah perdesaan juga gitu. Yang seharusnya treatmentnya itu adalah treatment untuk kemiskinan perdesaan, mungkin seperti itu. Ya, jadi yang menjadi PR dari pemerintah bagaimana meningkatkan infrastruktur keberpihakan, anggaran, alokasi anggaran APBN untuk infrastruktur seperti apa Pak di tahun ini, sehingga ya kita berharap kalau alokasinya lumayan dan dikerjakan sesuai di tahun berikut atau dalam penyajian data berikut BPS turun lagi begitu Mbak Evi ya. Gimana Pak dengan infrastruktur ini, sejalan dengan apa yang Bapak sampaikan di awal tadi, memang infrastruktur ini menjadi salah satu faktor untuk meminimalkan angka kemiskinan, karena ada kategori ternyata kita berpikir Ternate itu kota, namun dalam pengambilan data begitu di lapangan ada daerah-daerah yang belum tersentuh infrastruktur yang baik, ini masuk dalam kategori perdesaan begitu. Mudah-mudahan ini juga menjadi PR dari pemerintah daerah Kota Ternate dan tentunya kota-kota maupun kabupaten lainnya di Provinsi Maluku Utara untuk memperhatikan daerah-daerah yang masuk kategori 3T Pak ya. Iya, benar. Silakan Pak. Jadi baik, ini terkait infrastruktur ya, saya kebetulan tidak memiliki data yang siap nih untuk saat ini ya. Secara umum saja. Secara umum saja ya. Kalau
kita lihat dari angka infrastruktur ya, tadi saya sudah menyebut tentang infrastruktur konektivitas. Kita bisa melihat sebagai suatu indikator kalau kita melihat bagaimana alokasinya melalui Kementerian PUPL ya. Jadi PUPL ini kan pekerjaan umum dan pembangunan perumahan rakyat ini ya, yang memang kita di sana lah yang memang anggaran-anggaran yang memang lebih banyak ke fokus tadi kita bicara infrastruktur konektivitas. Nah, kalau tahun 2024 pagu alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar yang dalam hal mendukung dari terkait kemiskinan itu ada di angka 49 miliar ya untuk Maluku Utara saja. Jadi ini adalah memang juga justru ada lebih dari separuh alokasi anggaran ya, kita untuk menangani kemiskinan ekstrem ini, Mas Selvi. Jadi ini yang memang yang kita sudah, dan dari angka 49 itu sampai sekarang ini sudah 26% lebih kita realisasikan di 2024, dan ya mungkin ini adalah memang pola yang umum juga ya, karena ini terkait pembangunan infrastruktur ini memang biasanya di awal-awal tahun agak lambat, Mas Selvi, dan jadi biasanya nanti trennya akan ada percepatan nanti di menjelang triwulan 3 dan 4. Baik Pak. Pak, kalau dari segi Pemda sendiri ini apakah DJPB juga bisa memaparkan Pemda-Pemda mana saja dan berapa besarannya per Pemda alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan dan atau meminimalkan angka-angka kemiskinan, Pak? Untuk Pemda kita memang agak ada kesulitan ini ya Pak Mas Devi ya, karena memang kita istilahnya kita kan ada kalau kami itu di pemerintah pusat Mas Devi ada namanya tagging. Jadi tagging ini memang kita gunakan untuk bisa memudahkan kita untuk mengidentifikasi mana-mana saja yang memang untuk tujuan-tujuan tertentu termasuk di pengentasan kemiskinan. Tapi memang untuk Pemda sementara ini kami tidak bisa melakukan analisis yang lebih mendalam karena memang taggingnya tidak seperti yang ada di pemerintah pusat. Jadi ini mungkin keterbatasan di kami di situ. Tapi kalau kita melihat secara umum dia di DAK mungkin ya yang bisa saya ceritakan di sini, kalau dana alokasi khusus bidang pendidikan yang tadi juga bisa kita hubungkan ke arah tadi pengentasan kemiskinan, ini kita melihat bahwa memang ada alokasi DAK di Maluku Utara ini sejumlah sekitar 811 miliar ya kita alokasikannya. Nah, ini yang memang kalau ini masih bisa terlihat bahwa ini akan nanti mengarah ke sektor pendidikan, Mas Devi. Jadi itu mungkin yang bisa kita lihat. Tapi kalau untuk detail yang lebih lanjut memang ini masih kita sedang upayakan juga bagaimana kita supaya Pemda ini juga menerapkan mekanisme tagging yang membantu kita untuk bisa melakukan analisis yang lebih mendalam. Kalau untuk penyerapan anggaran di Pemda sendiri, apakah ada catatan dari Kanwil terkait dengan Pemda mana saja yang mungkin sejauh ini penyerapan anggarannya cukup bagus? Dengan demikian mungkin kita berharap semua program-program termasuk pendidikan, kemiskinan, pengangguran di dalamnya tentunya itu sudah terrealisasi begitu. Iya. Baik, kalau untuk penyerapan anggaran APBD ya, dari sisi APBD kalau kita kan juga melakukan pemantauan Mas Selvi bagaimana sebagai kinerja dari APBD ini sampai dengan Mei 2024 data kami memperlihatkan bahwa sudah terjadi realisasi sebanyak 17,13%. Ini memang sedikit agak mengkhawatirkan juga sebenarnya dari kami, dan kami juga sudah komunikasi dengan Pemda karena sampai dengan Mei itu kita membayangkan sudah fungsinya di angka sekitar 20-an. Ya, sekarang baru 7 secara rata-rata seluruh Pemda provinsi, kabupaten, kota ini angka 17. Nah, tapi memang ini ada sebaran ini Mas Davi. Jadi kalau yang paling tinggi itu ada di Halmahera Selatan. Jadi Kabupaten Halmahera Selatan ini sudah 28,88%. Jadi di atas jauh sudah paling tinggi. Ini yang on track. Sementara di urutan kedua
kedua ada pemerintah kota Tidore Kepulauan di angka 27,45% dan juga yang ketiga di Kabupaten Pulau Morotai yang di angka 26,45%. Ini ada di kabupaten kota ini yang memang secara kinerja penyiapan APBD-nya sudah bagus. Tapi memang untuk pemerintah kabupaten kota yang lain memang masih belum seperti mereka yang 3 tadi di atas ya. Dan memang mungkin kalau di sini saya ungkapkan bahwa memang untuk Provinsi Maluku Utara justru pemerintah Provinsi Maluku Utara masih cukup rendah di angka 4,64%. Jadi mungkin ini adalah mungkin ada hal-hal ya yang banyak hal, bukan ada hal-hal, Pak. Ya, banyak hal ya. Saya kira Mas Dewi juga sudah melihat bagaimana perkembangannya. Jadi yang sedikit banyak mempengaruhi, memang sedikit banyak mempengaruhi kinerja. Dan ini kita harapkan bisa dikejar ya dalam semester kedua 2020. Semester kedua, baik. Saya lihat tadi Mbak Evi juga sedikit mencatat ini. Ada yang ingin ditambahkan Mbak Evi dari apa yang sudah disampaikan Pak Priyandi tadi? Mungkin sebenarnya kan kemiskinan ini memang multidimensi ya, sebenarnya tidak hanya dari satu aspek saja, iya, satu betul. sektor. Nah, program pengentasan kemiskinan ini kan ada jangka pendek dan jangka panjang gitu. Nah, jangka pendek ini ya ketika kita kasih langsung bisa terlihat hasilnya. Bansos misalnya. Iya, terus nanti kita minta tanggapan dari Kemenkeu juga. Nah, sementara ada juga yang jangka panjang itu, misalnya yang infrastruktur tadi, kemudian pendidikan, kesehatan gitu. Ya, itu ketika dijalankan sekarang belum tentu kemiskinannya itu akan langsung turun sekarang. Mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi. Tetapi jangka panjang ini justru menurut saya lebih efektif ya. Kenapa? Karena nanti secara pelan-pelan struktur kemiskinan itu akan istilahnya terkikis begitu. Jadi membantu kemiskinan yang terstruktur ini pelan-pelan terbuka lingkaran setannya seperti itu. Nah, sedangkan kalau program kemiskinan jangka pendek itu ketika kita cabut bantuannya dia akan kembali lagi ke kemiskinan seperti itu. Nah, mungkin nanti pemerintah ya mungkin bisa menyeimbangkan antara jangka pendek dan jangka panjangnya ya. Jangka pendeknya juga tetap dilaksanakan, tapi jangan lupa juga jangka panjangnya gitu. Jangan salah satu aja gitu, karena kalau salah satu aja ya itu nanti efek jangka panjangnya itu kurang bagus. Baik, jangka panjang mungkin salah satunya tadi penguatan SDM begitu Pak ya. Betul sekali. Pak, karena kita sudah singgung mengenai bansos tadi yang masuk dalam kategori jangka pendek, Kanwil selaku Kanwil DJPB selaku perwakilan Kementerian Keuangan di daerah melihat sejauh ini gelontoran-gelontoran bansos baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini efektif menurunkan angka kemiskinan, Pak. Ya, jadi Mas Evi kalau tadi yang disampaikan oleh Mbak Evi ya, ini sebenarnya satu indikator ya bahwa memang secara jumlah maupun juga secara persentase memang ada tren peningkatan ya, tren lebih baik ya. Dan ini memang buat kami di pemerintah pusat ini juga salah satu indikator yang kita lihat ya, bagaimana efeknya, karena kalau merujuk pada apa yang disampaikan oleh Bu Menteri, jadi memang APBN kalau kita bicara bansos Bu Devi ini terkait shock absorber kali ya istilahnya Bu Menteri, istilahnya bahwa APBN sebagai shock absorber jakanya memang sifatnya jangka pendek, bagaimana bisa membantu masyarakat dalam meningkatkan daya belinya. Nah, kalau di sini memang saya mungkin bisa fokus terhadap apa yang dilakukan di Pemda melalui APBD untuk bansos ini. Saat ini untuk belanja program pengurangan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran, belanja bansosnya di tahun 2024 sudah sampai di angka 7,3 miliar. Yang sebagian besar itu memang dialokasikan untuk belanja bansos kepada kelompok masyarakat ya. Ada juga nanti ada bansos kepada individu, bansos kepada keluarga maupun juga kepada lembaga non pemerintah, tapi memang alokasi terbesar kita di APBD ini ke bansos kelompok masyarakat. Dan yang paling banyak kabupaten kota ya yang memiliki bansos ini, belanja bansos ini adalah di Halmahera Selatan. Ini fenomena yang kita lihat ya. Dari 7,3 M itu 5,4 miliar itu direalisasikan di Halmahera Selatan. Jadi kalau ini kita melihat memang
kita memang tadi disampaikan oleh saya, mungkin merespon apa yang disampaikan oleh Mbak Evi tadi, memang APBN memang harus dua-duanya ya kita handle. Jadi SDM, infrastruktur, itu kita tadi sudah saya sampaikan angka-angkanya bagaimana kita mengalokasikan ke Kementerian PUPR dan juga untuk pendidikan. Ini memang yang kita lihat bagaimana kita bisa dari sisi pemerintah pusat melakukan itu. Tapi juga kita juga kerjasama dengan pemerintah daerah dengan APBD-nya, bagaimana pemerintah daerah bisa mengalokasikan APBD dengan program-program yang sinergi dengan apa yang kita lakukan di pusat. Baik, berarti Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Evi tadi, harus memadukan antara jangka pendek dan juga jangka panjang. Jangan dikasih bansos selesai sudah begitu, tapi ada peningkatan kualitas SDM termasuk sektor-sektor lain, misalnya pendidikan, infrastruktur dan sebagainya begitu ya. Baik, saya kembali dengan Mbak Evi. Luar biasa obrolan kita pagi hari ini, tentunya mudah-mudahan membuka wawasan kita juga untuk melihat bagaimana penyajian data angka kemiskinan begitu di Provinsi Maluku Utara. Mbak Evi, di dalam rilis yang sebagaimana telah diberitakan oleh KBRN rri.co.id, berita online RRI juga, di sini juga membahas kategori garis kemiskinan yang mana pada bulan Maret 2024 adalah sebesar 604.460 per kapita per bulan, dan dibanding Maret 2023 garis kemiskinan ini naik ya, mohon di cross check kalau saya salah, naik 7,3%. Mungkin Anda bisa menjelaskan secara sederhana sehingga ini maksudnya seperti apa garis kemiskinan dan sebagainya untuk pendengar, untuk masyarakat. Baik, jadi garis kemiskinan di sini sebagai salah satu pendekatan untuk basic needs tadi ya. Jadi ketika kebutuhan dasar manusia itu diuangkan istilahnya betul. Nah, itulah dalam bentuk garis kemiskinan itu. Nah, garis kemiskinan itu ada garis kemiskinan makanan dan juga bukan makanan. Nah, bagaimana cara menghitung garis kemiskinan makanan? Jadi garis kemiskinan makanan itu kira-kira satu hari itu kan manusia butuh 210.000 kilokalori ya per hari. Nah, dari makanan yang kita konsumsi itu dikonversikan ke 2.100 kilokalori per hari. Jadi misalnya beras itu menjadi berapa kalori, itu ada panduannya gitu, agak panjang ya nanti penjelasannya mungkin. Nah, bisa 2 jam ya? Bisa 2 jam mungkin, 6 SKS mungkin. Langsung wisuda itu. Iya. Nah, ya secara sederhananya gitu. Jadi garis kemiskinan makanan itu kira-kira batas minimal setiap orang bisa dikatakan mencukupi kebutuhan makanan perhariannya untuk satu orang gitu. Ini secara rata-rata saja ya. Jadi misalnya kalau bayi ya termasuk udah dihitung satu orang gitu. Walaupun belum makan ya gitu. Nah, baru makan bubur. Iya, bahkan kadang berasi, makan ASI gitu. Berasi. Ya, tapi itu udah dianggap di 2.100 kalori karena dirata-ratakan gitu. Nah, sedangkan yang bukan makanan itu dari yang lainnya, misalnya perumahan, kemudian pendidikan, kemudian bahan bakar yang tadi misalnya ada yang kayu bakar, ada yang minyak tanah. Nah, itu tergantung. Ada yang kompor gas juga ya. Kalau kompor gas bukan penduduk miskin. Bukan penduduk miskin ya. Waduh. Berarti kompor gas di rumah saya bumi hanguskan aja biar masuk kategori miskin dapat bansos. Jangan dong. Ya seperti itu. Nah, jadi ketika itu kira-kira dirupiahkan itu kira-kira segitu gitu. Jadi kalau ini kenapa selalu meningkat karena ada inflasi gitu. Tapi belum tentu besarannya itu senilai dengan inflasi gitu. Jadi misalnya kalau di garis kemiskinan itu yang paling banyak mendominasi kan beras. Nah, ketika beras itu harganya naik, maka garis kemiskinannya juga akan naik. Nah, sedangkan kalau beras di tingkat penghitungan inflasi mungkin persentasenya tidak sebanyak di garis kemiskinan gitu. Nah, nanti bisa dibandingkan inflasi kita tidak setinggi dengan garis kemiskinan gitu. Karena yaitu tadi ada beberapa yang dikonsumsi oleh masyarakat yang harganya itu naik jauh lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada umumnya. Seperti itu. Baik, nah ini karena sudah dipancing Mbak Evi tadi mengenai inflasi, saya juga tertarik untuk membahas ini bagaimana dari segi kanwil begitu Pak. Ngumpan ini ke sini Pak, jadi kayak karambol Pak. Tak, saya ke Bapak. Nah, bagaimana dari sisi fiskal, apakah ada secara khusus
diarahkan untuk penekanan inflasi di Maluku Utara yang kita tahu bersama bahwa dari berapa tahun terakhir ini penyumbangnya masih beras dan lain-lain, tapi beras memang harganya gila-gilaan Pak begitu. Nah, secara tidak langsung atau secara langsung ya saya katakan ya, ini inflasi juga dapat memicu angka kemiskinan karena masyarakat mungkin tidak lagi dapat menjangkau harga beras begitu Pak. Iya. Oke, Mas Devi. Jadi memang kalau kita bicara inflasi ini memang tidak bisa pendekatannya parsial ya. Memang pendekatannya mesti dari berbagai arah ini. Jadi kami di Kanwil Pembendaraan juga sudah ikut dalam sesuai arahan oleh Bu Menteri. Kita juga terlibat di tim pengendalian inflasi daerah ya, TPID, baik di pemerintah provinsi maupun juga di pemerintah kabupaten kota ya. Kita juga terus memperluas keterlibatan kami di TPID. Jadi di situ memang kalau bicara alokasi anggaran kita memang tidak spesifik ya. Kalau bicara alokasi anggaran untuk penanganan inflasi, tapi memang tadi sudah secara tidak langsung sebenarnya kita sudah juga tangani, tapi melalui terkait kalau kita bicara inflasi biasanya terkait pasokan, baik transportasi. Jadi kita memang secara nasional ini program-program ini kita arahkan alokasi anggaran memang untuk area-area tadi. Bagaimana kita bisa meningkatkan, memudahkan transportasi. Kita harapkan bisa memperlancar dan juga menekan biaya. Lalu kita juga kalau bicara secara nasional dari pasokan pangan ya, bagaimana nanti kita juga bisa memastikan bahwa pasokan dari daerah-daerah lumbungnya ini memang juga bisa terjaga. Jadi memang itu yang kita lakukan secara nasional. Jadi memang inflasi walaupun kita bicara TPID ini sifatnya adalah kebijakan-kebijakan action yang aksi-aksi yang bisa kita lakukan. Tapi memang secara nasional kita juga melakukan penanganan terhadap tadi komponen-komponen yang menyumbang kondisi peningkatan inflasinya. Baik, luar biasa. Dan pendengar, tidak terasa obrolan kita sudah berada di ujung acara. Kurang lebih hampir 1 jam kita berbincang dalam dialog interaktif Ternate pagi ini dengan topik kemiskinan Maluku Utara dalam angka. Angka-angkanya sudah dipaparkan oleh Mbak Evi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. Jadi memang jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 per Maret 2024 ya berada di angka 23.000 penduduk miskin. Namun angka ini tercatat turun seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Mbak Evi dari BPS. Jadi di daerah Sulampua seperti yang dikatakan Mbak Evi tadi bahwa kita termasuk yang terendah begitu. Jadi tentu kita harus kita tetap bangga dan terus membangun optimisme bahwa kita berharap di tahun-tahun mendatang angka ini terus dapat ditekan oleh Pak Priandi dan kawan-kawan ya selaku perwakilan pemerintah sehingga ada keberpihakan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, penguatan SDM termasuk di dalamnya bantuan sosial dan sektor-sektor lain terus ditingkatkan sehingga harapannya kemiskinan yang terkendala infrastruktur khususnya di pedesaan, di daerah-daerah terpencil ini bisa ditekan ataupun diminimalkan. Baik, terima kasih atas kehadirannya di studio. Luar biasa perbincangan kita dan saya berharap pendengar Anda yang sudah mendengarkan pagi hari ini dan menyaksikan kami melalui aplikasi RRI Digital ya bisa mendapat satu hal baru, satu wawasan baru dari perbincangan kita pagi hari ini bersama dengan narasumber. Terima kasih Pak Muhammad Priandi, Kabid PPA 2 Kanwil DJPB Provinsi Maluku Utara atas kehadirannya di studio untuk pertama kali dan luar biasa apa yang sudah dijelaskan, dipaparkan. Terima kasih juga Mbak Evida yang ini kedua kali. Minggu lalu kami undang ke sini. Mudah-mudahan gak bosan. Ini semata-mata kita membuka pikiran bersama ya, begitu sehingga oh ternyata begini kalau bicara kemiskinan, oh begini kalau bicara inflasi. Jadi bicara kemiskinan tidak hanya terfokus pada satu bidang, satu sektor saja begitu pendengar. Demikian pendengar, akhirnya yang bertugas saya Davi Baba mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai baku dapa lagi.